Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Andina Noveda. Saya mahasiswa semester 5 yang sedang mengambil mata kuliah pengukuran kepribadian proyektif. Mungkin bisa perkenalkan diri Rita sebelumnya. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul Mufta, merupakan mahasiswa psikologi angkatan 2021. Saat ini sedang menempuh semester 5 juga. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Mifta telah mau meluangkan waktunya. Oke, langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan secara singkat. Oke. Mengenai riwayat pendidikan untuk usia masuk sekolah pas TK itu usia berapa? TK itu 5 tahun. 5 tahun. Kalau SD? SD sekitar 6 tahun, 7 tahun kalau tidak salah. 7 tahun. Lambat karena usianya tahun. Oh gitu. Kalau SMA? Tiga belas atau 14? Oh, masuknya ya? Iya, masuknya. Kalau kuliahnya? Kuliah, masuk kuliah itu usia 19. 19. Oke. Termasuk terlambat atau tidak? Untuk masuk yang TK, SD, SMA, kuliah? Tidak sih, tapi memang umurnya yang tanggung. Yang tanggung ya. Ya. Oke. Kalau untuk lama sekolah TK berapa lama? TK 2 tahun. 2 tahun. Oke. Sebelumnya pernah tinggal kelas? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Untuk prestasi di sekolah baik akademis maupun yang non akademis? Prestasi enggak ada sih. Iya, enggak ada. Untuk mata pelajaran yang tidak disuka? Pada saat apa ini? Kalau SD? Kalau SD enggak ada, suka semua. Suka semua. Kalau SMP? SMP saya enggak suka seni. Seni. Kalau alasannya seni kenapa? Karena saya sebenarnya kalau kan dulu itu seni, saya dominan lebih sering disuruh menggambar doodle. Ya, doodle. Nah, saya enggak suka menggambar doodle karena kan ada estetikanya, terus disuruh lagi mewarnai, jadi kayak aduh ribet, pokoknya ribet. Jadi udah suka seni. Udah suka. Kalau di SMA yang nggak disuka? Kalau SMA mungkin kimia. Kimia. Kenapa kimia? Ribet rumusnya. Kalau yang paling disuka di SD apa? SD apa ya? Mungkin matematika. Ya. Matematika. Pas kalau SMP? juga sama matematika sama IPA. Sama IPA. Alasannya suka matematika sama IPA? Kalau matematika itu lebih realistis dan tidak perlu imajinasi yang bagaimana begitu. Sedangkan kalau IPA tertarik sama kayak organ-organ tubuh manusia. Oh iya. Kalau SMA-nya? SMA sama. Sama biologi. masih. Oh, biologi. Biologi sama matematika. Kalau Mifta cara belajarnya yang seperti apa? Saya belajar pada saat ada tugas. Oh. Selebihnya enggak pernah belajar. Kecuali kalau mau ulangan itu pun H-1 ulangan baru belajar. Tapi kalau sehari-hari enggak pernah. Nah, kalau bentuk metode belajarnya harus yang kayak sepi atau bisa didengar lagu? Harus sepi. Terus nggak bisa juga sambil dengar lagu sih. Tapi kalau instrumen kadang tetap iya. bisa putar. Oh, bisa Ji. Menurut Mifta itu efektif nggak kalau yang pas belajar sepi? Kalau menurutku efektif, apalagi saya orangnya itu auditori. Oh. Jadi kalau ada kayak suara distraksi dari yang lain itu nggak bisa masuk, nggak bisa tertinggal di memori. Iya, ke distract. Kalau untuk hubungan Mifta dengan guru atau dosen? Kalau guru sama dosen itu, kalau guru dulu bahkan kayak sangat baik menurutku. Iya. Karena selalu diajak ke rumahnya, nginap kayak gitu dari SMP sampai SMA gitu. Iya. Kalau dosen juga beberapa ya ada yang akrab sekarang. Untuk saya tanya mengenai hubungan keluarga lagi ya. Oke, kalau sikap ayah atau ibu di rumah secara umum itu gimana?
Kalau ayah itu dominan pendiam, maksudnya jarang memang berinteraksi sama anak-anaknya. Kalau ibu itu lebih dominan kalau di rumah, kayak menegur. Nah, semua itu ibu mengingatkan, itu ibu. Kalau ayah biasanya mau menegur itu tidak secara langsung. Kalau secara langsung itu biasanya kalau memang betul-betul sudah marah. Tapi kalau kayak hal-hal kecil itu biasa lewat ibu menegurnya. Disampaikan ke ibu dulu. Oke. Terus menurut Miftah itu gimana pandangannya? Saya sebenarnya dengan bundaku yang dominan, jadi saya lebih suka cerita sama bundaku. Jadi kayak kalau sama ayahku itu ada sekat. Iya. Karena jarang berinteraksi. Jadi lebih terbukanya ke ibu. Lebih terbuka ke ibu. Terus kalau sikap ayah atau ibu di lingkungan luar? Kurang lebih sama. Kalau ayah itu ramah, juga suka menyapa orang-orang. Kalau temanku juga datang ke rumah kadang biasa disapa ibu juga kayak begitu. Kalau ibu dia lebih suka berbagi. Kalau misalnya pada yang dia masak pasti dia kasih, entah itu tetangganya atau temannya yang suka begitu. Ramah. Kalau yang paling dominan antara ayah atau ibu, dominan yang siapa? Kalau dalam mengambil keputusan itu ayah. Tapi kalau sehari-harinya kayak ngatur anaknya, misalnya kayak jangan gini, negur apa toh, ibu. Oh, ibu. Bagaimana pandangannya ayah ibu Miftah itu terhadap pendidikan? Kalau pendidikan sangat penting, apalagi kan saya semua cewek, bersaudara cewek. Jadi kayak pendidikan itu pokoknya nomor satu, apapun itu pasti diusahakan untuk pendidikan. Entah itu biayanya atau apa, pasti ayahku atau bunda itu selalu dibilang jangan mikir, pokoknya sekolah saja yang baik. Fokus gitu. Kalau mengenai pergaulan? Kalau pergaulan mungkin tidak terlalu membatasi, tapi cuman diajarkan kayak kalau bergaul jangan kayak gini-gini gitu, pilih-pilih lah juga. Cuman saya juga secara tidak langsung kan saya carinya teman-teman itu atau bergaul dekat sama teman-teman yang betul-betul juga bisa akrab sama bundaku. Jadi setiap punya teman dekat pasti datang ke rumah. Tapi alhamdulillah juga bundaku, walaupun mungkin temanku ribut cerewet bagaimana bahasanya, kadang dia juga kenapa begitu temannya gitu. Tapi ya lepas dari itu tidak pernah jadi larang jangan berteman sama yang tidak pernah. Cuma ditanya. Hanya saja bilang jangan kayak gitu. Tapi kalau dibilang jangan berteman tidak pernah. Kalau mengenai seks atau yang lain sebagainya? Kalau itu tidak pernah ada bahas. Kayak mungkin bisa bilang kalau di rumahku tuh kayak tabu soal itu. Ya, tidak ada edukasi terkait itu. Jadi ya mungkin lebih ke melarang nonton kayak mungkin film biasa remaja yang di SCTV kayak gitu, FTV. Saya itu sama adik-adikku tidak boleh nonton gitu. Oh, itu Ji. Terus kalau misal kayak aturan-aturan atau mengatur di rumah itu keras atau enggak? Enggak. Fleksibel banget. Untuk ayah ibu banyak kegiatan atau enggak? Kalau ibu rumah tangga, jadi di rumah. Kalau ayah itu kayak kerjanya dia tenaga ahli. Jadi kadang kalau kan kerja di Maros. Jadi kadang kalau ke Maros itu kalau ada acara-acara yang diadakan sama desa atau pelatihan-pelatihan, tapi selebihnya kalau tidak ada kegiatan itu di rumah. Betul. Berarti yang paling sering di rumah itu ayah atau ibu? Oke. Mengenai hubungan ayah dan ibu itu saling terbuka atau tertutup? Bisa bilang kalau ibu ke ayah itu terbuka, tapi kalau ayah ke bundaku itu enggak terlalu, maksudnya kayak memang kayak soal pekerjaan semua itu ayahku tidak ada. Mungkin ada yang di-share, ada juga yang tidak. Tapi pokoknya ada privacy lah kadang antara ayah sama ibu. Kayak HP misalnya, nah itu mereka ada privasinya masing-masing. Bukan yang tipe tahu passwordnya. Tetap ada privasinya.
Untuk hubungannya termasuk harmonis atau Harmonis. harmonis deh. Oke. Pernah berselisih paham atau bertengkar? Nggak pernah sih kayaknya. Mungkin cuman kayak kalau lagi capek dua-duanya tuh, Iya. ayah lagi capek, bunda lagi capek ya. Kadang juga naik sedikit suaranya, tapi ya nggak pernah aja sampai yang cekcok bagaimana. Iya. Nggak pernah aja. Kalau biasa yang kayak yang bikin cekcok begitu apa? Masalah apa yang sering dipertengkarkan? Apa ya? Kalau bertengkar enggak aja sih. Tapi kadang kayak misalnya rumah berantakan Oh, toh. iya. Nah, bundaku itu marah-marah nih, terus mungkin ayahku lagi capek, enggak bisa dengar omelan. Nah, itu kadang kayak aduh kenapa Kak kayak gitu Iya. Ji. Tapi kalau saya masalah-masalah kayak ekonomi apa semua enggak pernah. Nggak pernah yang bertengkar besar gitu? Nggak. Oke. Kalau misalnya ada masalah, bagaimana orang tua menyelesaikannya? Mungkin berdua sih. Oh. Karena memang kalau ada masalah itu enggak pernah terlibat anak-anaknya. Kayak memang betul-betul ayahku ji sama bundaku yang Ya, cuman solve berdua, iya. problemnya. Siapa yang sering lebih mengalah? Sama sih. Sama ya? Antara ayah sama mungkin kalau kayak masalah-masalah debat-debat kecil di rumah itu lebih sering ayah jadi pelerai kayak gitu toh. Kalau misalnya masalah-masalah ekonomi atau apa ya mungkin bundaku yang lebih menurunkan egonya. Kan kadang ada istri yang kayak menuntut ini. Iya. Nah kalau bundaku tuh enggak banyak menuntut. Bagaimana perasaannya Mifta ngelihat itu? Menurut Mifta? Sebenarnya saya senang juga karena secara tidak langsung kan tidak pernah Kak terbebani dengan konfliknya orang tua atau karena Iya. tidak pernah ditampakkan di hadapan anaknya, jadi ya tenang, Aman tenang, ya? ya, aman. Bisa diceritakan kalau suasana di rumah itu seperti apa? Kalau di rumah itu cukup berisik karena saya punya adik kecil masih iya. usia kelas 1 SD. Tapi memang kadang kalau di rumah itu cerita kalau betul-betul lagi full energinya semua. Kadang kan kalau saya pulang kuliah, adikku yang kedua pulang kuliah, yang ketiga juga pulang sekolah itu kadang kayak capek semua nih. Iya, Nah habis itu nih. biasa langsung istirahat. Tapi kalau misalnya lagi hari libur, Iya. kalau hari libur itu cerita-cerita, nonton gitu. Berarti akrab sih. Akrab banget. Berarti saling terbuka juga dengan saudara. Iya, terbuka. Kalau Mifta di rumah, bagaimana sifatnya, sikapnya? Manja atau pendiam? Kalau di rumah itu tegas, terus juga lebih sering ngocehnya sih, lebih sering ngomelnya ke adik-adik. Sering kumpul keluarga? Kalau hari weekend, Kalau weekend? Kenapa pas di weekend aja? karena selebihnya kan saya sibuk kuliah, jadi kayak semua dengan pendidikannya Oh, iya, masing-masing. Jadi kalau pulang itu juga capek. Jadi pas weekend. Iya. weekend. Kalau biasa kayak kumpul-kumpul gitu yang sering dibahas itu apa? Jarang sih, kadang kalau weekend itu makan pagi sama-sama. Iya. Terus membersihkan. Kalau topik-topik itu jarang, tapi biasanya sih ya topik soal pendidikan. Kadang ayahku itu bertanya kayak bagaimana Mi kuliahnya, mau kemana gitu. Terus kalau misal kayak sikap ayah ibu terhadap Mifta dengan saudara-saudara yang lain kayak mana? Sama rata atau ada perlakuan beda? Adil banget. Terus untuk pengambilan keputusan mengenai Mifta dengan saudara itu kayak mana? Ayah sih, tapi saya dulu, misalnya dikembalikan dulu ke saya sama Oh, adik-adikku, iya. terus nanti bicara sama ayahku bagaimananya. Jadi kadang itu ayahku kalau diminta pendapat kayak bilang ya kau Jina, maksudnya yang mana yang nyamannya. Iya. Maksudnya ayah sama bunda itu support Ji. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang keputusan itu ke saya Ji sendiri lagi, bukan ke ayahku. Ayahku cuman iya atau tidak gitu, maksudnya cuman iya kan saja, Iya. tapi kasih pertimbangan juga yang Kalau tetap ditanya.
Kalau boleh tahu Miftah bersaudara berapa? 4. Berempat. Iya, saya ada adikku 3 juga. 3. Berarti Miftah anak pertama. Iya. Oke. Sejauh mana Miftah tahu mengenali saudara-saudara? Cukup apa ya, karena adikku itu selalu cerita sama saya. Jadi kayak masalah-masalahnya kadang itu walaupun mungkin tidak semua yang dia ceritakan, tapi ya adalah beberapa yang dia cerita sama saya, jadi mungkin cukup sangat mengenal. Sangat mengenal. Oke. Kalau hubungan dengan saudara sering bertengkar atau akur, Ji? Mungkin bertengkar hal kecil kayak membersihkan rumah, bangun tunjuk iya. gitu, tapi tidak pernah yang bertengkar besar Yang hebat gitu ya? ya. Kalau dengan saudara-saudara saling mendukung atau ada kadang iri-irian? Saling mendukung. Saling mendukung. Oke. Kalau Miftah merasa paling dekat dengan saudara yang mana? Yang keempat, Yang terakhir? yang terakhir karena yang terakhir itu suka sekali memang nempel sama saya, jadi adekku yang kedua sama yang ketiga itu mereka selalu cerita. Oh, berdua? Ya berdua, jadi saya itu selalu dominan sama yang terakhir. Terakhir. Tapi kalau kayak curhat begitu? Curhat Lebih ke oh, kalau saya yang curhat ya, mungkin bukan curhat, kayak minta pendapat sama adik yang kedua. yang kedua? Nah. Paling sering ke yang minta yang Iya, yang kedua. Kalau merasa yang tidak dekat atau merasa yang jarang berinteraksi? Yang nggak ada sih. Tidak ada, sama semua ya? Sama. Ada perasaan kagum tidak dengan saudara? Apa? Perasaan kagum? Kagum, iya ada. Ada. Apalagi sama adikku yang kedua, kadang itu pernah mengikut lomba kayak sampai di Jakarta, jadi kayak kagum lah sebagai Iya. kakak, bangga. Selain ada yang kedua tadi, ada lagi prestasi atau pergaulannya saudara-saudara yang lain itu gimana? Kalau pergaulannya mereka sama aja sih, kurang lebih sama seperti saya, cuman adikku yang kedua sama yang ketiga itu dia lebih tertutup ke anaknya, jadi pergaulannya itu enggak seluas, bukan apa yang enggak bilang kayak luas pergaulan itu, cuman lebih introvert sih mereka berdua. Jadi itu Iya, temannya? jadi itu pun temannya jarang sekali datang ke rumah. Yang sering datang ke rumah itu teman-temanku aja. Oh gitu. Oke. Kalau Miftah lihat seberapa dekat ini saudara-saudaranya Miftah dengan teman-temannya? Cukup dekat karena biasa kalau temanku datang itu biasa dia sapa aja adik-adikku. Kadang juga kalau nggak aktif atau apa, biasa adikku yang menghubungi. Oh iya gitu. Oke. Kalau Miftah sendiri bentuk pergaulannya bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya maksudnya apa ya? Nggak pilih-pilih teman, cuman memang saya kan orangnya kayak introvert gitu, makanya sulit untuk membangun perhubungan atau percakapan sama orang lain. Iya. Jadinya teman-teman terdekatku ya itu saja, cuman kalau kayak sekedar mengenal atau menyapa atau di kampus itu ya banyak. Jadi bisa dibilang kalau punya teman banyak. Iya, Ya, tapi kalau yang akrab beberapa aja. Oke. Kalau untuk lebih dominan perempuan atau laki-laki temannya? Kalau SMA kuliah sekarang itu lebih dominan perempuan. Iya. Tapi SMA kemarin dominan laki-laki sih kayaknya. Banyak yang laki-laki. Ya, laki-laki. Kalau untuk usianya? Sepantaran saya. Sepantaran, Ji. 20, 21. Untuk pendidikannya ada yang berbeda atau sepantaran juga? Sepantaran juga. Sepantaran juga. Untuk Miftah sendiri ikut organisasi atau kegiatan sosial? Mungkin kepanitiaan. Kepanitiaan. Oke. Kalau organisasi? Sekarang itu kalau kuliah itu sekarang enggak, tapi dulu SMA ikut organisasi PMR. PMR ya. Alasannya mengambil PMR waktu itu? Karena saya mau masuk kedokteran, makanya saya ambil PMR. Cuman ya kepantoknya di sini jadi ya. Tapi di sini juga masuk kepanitiaan. Selain kemarin mau masuk pengurus, cuman ya aku bilang hektik sekali, Ya, jadi betul. pilih kepanitiaan saja. Kepanitiaan saja, iya. Apa yang diperoleh Miftah selama mengikuti PMR kemarin? Banyak sekali, apalagi kayak ilmu-ilmu tentang
Microsoft kayak Iya. Word, kayak Excel, itu semua saya pelajari dariku. Mungkin bukan dari SMA ya, mungkin dariku memang SMP. Tapi memang pada saat PMR itu kayak public Terasa. speaking dan kemampuan kayak berpikir apa semua itu terasa di situ. Sama juga dengan di kepanitiaan itu relasinya itu memperluas banget, dan kurasa benefit sekali, mudah sekali ki perjalanan tadi kuliah pada saat masuk ke di kepanitiaan. Iya. Karena banyak interaksi sama kakak-kakak juga. Oke. Untuk SMA dan kuliah ada punya sahabat atau dari SD ada? Apa dulu? Mungkin sahabat ada, cuman Iya. saya nggak tahu mau dikatakan sahabat atau bagaimana, tapi jarang memang komunikasi. Cuman ya mungkin komunikasinya sekali dua kali. Tapi kalau kuliah sama sih, sama rapat. Nggak ada yang betul-betul pure satu orang gitu kan, Iya. biasa sahabat satu orang. Kalau saya cukup teman dekat. Oh, teman Mungkin dekat. ya, karena mungkin sekarang juga, maksudnya dari SMA sampai sekarang tuh ada pasanganku, jadi kayak lebih cenderung ke Oh pasangan. iya. Terus makna teman dekat menurut Miftah? Teman dekat, tempat untuk cerita, terus orang-orang yang menjadi support system, kemudian alasanku juga untuk tetap survive. Oh gitu. Pandangan Miftah terhadap teman-teman dekat Miftah bagaimana? Mereka welcome, terus sangat mengerti dan bisa memahami Iya. saya, dan juga suportif banget, kayak mendukung banget. Mendukung ya. Kalau menurut Miftah teman yang menyenangkan itu yang seperti apa? Kalau saya nggak ada sih batasan teman menyenangkan seperti itu apa, karena saya juga nggak terlalu menyenangkan gitu. Tapi kurasa selama saya nyaman sama dia, maksudnya kata-katanya itu bisa dia kontrol. Iya. Kan tidak dipungkiri sekarang itu kayak hal yang lumrah nih, mungkin bisa dibilang kalau kayak kata-kata kasar. Iya. Cuman saya selama dia nggak bilang bahasa-bahasa kasarnya Makassar, nah saya kalau misalnya kayak anjir kayak Iya. gitu ya masih saya maklumkan gitu. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu ya saya kayak aduh membatasi. Bahaya. Kalau menurut Miftah yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Teman yang kurang menyenangkan? Yang kurang menyenangkan mungkin apa ya, tidak datang pada saat apa ya butuh, mungkin kayak contohnya pada saat saya mau cerita mungkin, Iya. atau gimana itu dia kayak sibuk terus atau apa. Nah mungkin saya nggak terlalu kan sama orang-orang kayak gitu, tapi bukan jadi tipe orang yang langsung cut off, tapi tetap bisa temani, cuman ya tetap jaga batasan. Kalau untuk sikapnya Miftah dengan ke teman-teman bagaimana? Saya sebenarnya sikapku tergantung mood. Jadi kadang kalau alhamdulillah temanku juga mengerti. Kadang Iya. kalau saya kurang bersemangat atau energiku ya terkuras banget. Iya. Kadang itu diam-diam tapi tetap bergaul, cuman diam. Tapi lebih seringnya sih cerita kayak ketawa-ketawa gitu. Tetap Pernah terlibat konflik atau pertengkaran dengan teman? sering. Cuman ya kadang kayak mungkin itu juga bagusnya, karena saya itu kadang kalau konflik sama teman, Iya. kalau ketemu kak ya baik kan malah lagi. Nggak ada yang bilang konflik berhari-hari kayak Iya. malas sama ini orang. Enggak. Pada saat itu saja. Pas terlibat konflik bagaimana reaksinya dan sikapnya Miftah? Hendak bati-bati. Kayak saya kurangi komunikasi sama dia. Dibatasi. Batasi komunikasi, tapi pada saat ketemu bicara jadi ya baikan lagi. Ya. Kalau untuk kegiatan bersama teman-teman itu apa aja? Nongkrong, makan bareng, cerita-cerita, hangout bareng juga, liburan juga sama-sama. Iya gitu. Yang lebih sering Miftah lakukan kalau sama teman Cerita sih, cerita ya, cerita sambil makan. sambil makan. Oke. Kalau Miftah di lingkungan baru orangnya bagaimana? Tertutup banget. Berarti kalau mudah beradaptasi atau tidak? Apa ya? Kalau
adaptasi dalam hal kayak bisa langsung nyambung sama orang itu Iya. enggak. Tapi kalau adaptasi kayak apa ya? Kalau beradaptasi misalnya kayak kan ada biasa orang langsung cemas di lingkungan baru, kalau Iya. saya enggak sampai cemas sih. Kadang kayak saya bicara juga orang lain. Jadi kalau mudah ya mungkin di tengah-tengah. Tengah. Cukup mudah, cukup saja. Cukup. Kalau Miftah bagaimana sikapnya kalau di dalam situasi banyak orang? Pendiam. Cenderung diam. Tapi kalau dalam situasi yang santai dengan teman-teman atau keluarga sikapnya Saya lebih cerewet sih. cerewet. Kalau dalam situasi yang formal begitu Diam. cenderung diam ya. Tapi sambil kadang saya diamnya itu apalagi kalau di lingkungan baru saya observasi misalnya orangnya ini begini, jadi Iya. kayak saya tahu caranya bagaimana interaksi, makanya saya kadang akrab sama orang kalau sudah mah ketemu kayak interaksi lebih dari 3 kali. Iya, jadi kebaca. Iya. Kalau sikapnya Miftah di luar, di rumah atau di sekolah sama atau berbeda? Sama. Sama gitu. Ada pasangan atau pacar? Ada. Alhamdulillah. Kalau menurut pandangan teman-temannya Miftah, bagaimana pasangannya Miftah ini? Mungkin awalnya dulu pas masa-masa konflik kayak kesel sama ini iya. karena pernah dulu ada problem terus putus tapi nyambung lagi. Tapi sekarang itu kayak mensupport. Kadang juga kalau saya curhat malah yang dibela pasangan saya bukan saya. Oh, gitu. Jadi bilang kau mentong yang bermasalah pasti, jadi kayak apa ya, lebih enemy sama pasangan. Padahal dulu kayak benci sekali. Iya. Terus sekarang itu mungkin karena si pasanganku juga sudah berubah nih. Temanku juga pandangnya sudah lebih positif. Lebih positif. Terus kalau pandangannya Miftah sendiri ke teman-temannya Miftah? Mereka orangnya yang positif, bisa Iya. memberi semangat, sama nyaman. Oke. Kalau menurut Miftah sendiri, kira-kira bagaimana pandangannya teman Miftah ini ke Miftah? Mungkin yang paling pertama itu kemudian ya. kemudian nggak bisa kayak pungkiri, memang saya sangat kemudian terus care juga sama mereka apa lagi ya, mungkin bisa dibilang perkataanku juga lebih apa ya, lebih halus daripada mereka. Iya. Karena saya tidak pernah ngomong kayak, mungkin tidak pernah sih, sangat jarang. Jarang. Oke. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Terima kasih Miftah sebelumnya sudah mau meluangkan waktu dalam anamnesa ini, dalam wawancara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.